fire blazing red. Bukan sesuatu yang berlebihan kalau kita menyebut negara kita, Indonesia, adalah negara yang sangat cinta dengan sepak bola. Dan sekarang ini, kecintaan publik tanah air, terutama buat timnas, semakin bertambah seiring berkembangnya tim nasional ke arah yang lebih baik. Yang mana besarnya rasa cinta itu pada akhirnya secara tak langsung juga berdampak pada semua insan yang terlibat. Termasuk dengan para pemain diaspora yang ibarat kata baru sebentar jadi WNI udah langsung jatuh hati. Bahkan mereka yang belum dinaturalisasi pun udah merasakan sensasi yang tak biasa. Terbaru ada Dean James yang dikutip dari channel Yusa Nugraha semakin antusias menanti panggilan dari PSSI. Hal yang kemudian membuat Kelvin Verdong seperti memberikan isyarat di mana ia 100% siap bersaing andai si James ini beneran join ke timnas. Di sisi lain ada berita enak gak enak dari Rafael Struijk dan Cyrus Margono. Yap, di saat Cyrus sedang menapaki babak baru serta langsung membuat catatan rekor di klub barunya, KF Dukagjini di Liga Super Kosovo. Rafa malah bernasib apes lantaran dalam beberapa pertandingan terakhir, dirinya beneran gak lagi pernah dimainkan 1 menit pun di Liga Australia, yang bahkan ranking liganya di bawah Liga Thailand. Sesuatu yang pastinya membuat situasi Rafa seperti sedang mendapatkan ultimatum dari Patrick Kluivert. Karena seperti yang ia tegaskan di awal, ia akan benar-benar selektif memilih pemain yang akan dimainkan di starting line up timnas Indonesia. Chasing dreams, never tire. Shadows fall, but spirits rise. Determined hearts in disguise. Soal sepak bola, mungkin semua sepakat kalau Indonesia adalah salah satu negara yang fanatismenya luar biasa. Yang mana itu bertambah ketika sekarang ini prestasi timnas Indonesia pelan-pelan udah mulai menunjukkan progres maksimal. Yap, Indonesia bukan lagi sebuah tim yang bisa dibuat ceng-ceng-po oleh negara-negara besar di Asia. Bahkan di ASEAN, status timnas terbaik kayaknya pantas diberikan jika dilihat dari kualitas serta harga pemain tim Garuda sekarang. Nah, selain skuadnya yang bisa dikatakan mewah, soal fanatismenya itu loh yang kayaknya beneran bikin merinding tiap timnas main, dimana menurut legenda Jepang Keisuke Honda, supporter timnas Indonesia sangat-sangat spesial. Dan Honda benar-benar berharap ke depannya sepak bola Indonesia bisa benar-benar jadi lebih maju, karena pada dasarnya di mata Honda, Indonesia punya potensi yang sangat luar biasa. Saya pikir Indonesia punya potensi besar soal sepak bola. Antusias masyarakat terhadap olahraga ini benar-benar luar biasa. Namun semua yang bercita-cita menjadi pemain harus memiliki impian. Lalu mereka harus berusaha untuk mewujudkan impian tersebut. Ucap Honda dikutip dari Football Channel. Chance to break the night. Stars above, ready for the fight. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above to skies. Yap, di luar itu semua, tentu saja untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat, salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah kondisi kedalaman skuad yang balance. Dan berkaca dari skuad yang sekarang, jujur aja rasanya masih ada beberapa lini yang masih harus diperkuat. Seperti lini tengah dan juga penyerang. Memang kabarnya, untuk posisi lini tengah, kita akan kedatangan Jero Redowald. Tapi perlu diingat, Tom Haye ini udah mau 30 tahun, sehingga perlu juga penerus yang secara kualitas minimal mendekati dirinya. Dan sejatinya, peran Tom di masa depan bisa dijalankan oleh Ivar Jenner, yang sekarang masih dalam tahap berkembang. Tapi apakah itu cukup? Terlebih Ivar pun juga butuh tandem seorang pemain yang bisa menjalankan peran ideal di lini tengah. Jero ini bagus, tapi dia udah punya riwayat cedera panjang, jadi cukup riskan pastinya. Lalu Nathan Joon, dia masih harus terus membuktikan diri, apalagi di Swansea. Nathan beneran nyaris gak pernah main, dan itu akhirnya sangat berpengaruh ke performanya sekarang. Nah, dari semua opsi, gak sedikit yang mengusulkan nama Welber Jardim, pemain 17 tahun yang kini bermain di tim junior Sao Paulo, Brazil. Yap, Welber. Secara bakat, dia memang terbukti sangat potensial. Dan ibarat menunggu waktu, Welber kabarnya akan segera ditarik ke tim senior Sao Paulo dalam 2 atau 3 tahun mendatang. Dia nggak cuma mahir sebagai fullback, tapi dia juga tampak terampil ketika bermain sebagai gelandang. Nah, jika Welber bisa konsisten menjaga formnya, bukan tidak mungkin seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026,
Welber mungkin akan dibawa Coach Patrick untuk menjadi salah satu bagian tim. Dan di masa depan, Welber mungkin adalah tandem yang sempurna untuk seorang Ivar Jenner, sekaligus penerus yang ideal bagi sosok Tom Haye. Kemudian ada berita soal Dean James, yang mana menurut Yusa Nugraha, ini pemain ibaratnya tinggal menunggu panggilan dari PSSI. Dan sebenarnya sejak Oktober 2024 kemarin, James udah menyatakan keterbukaannya buat membela Indonesia. Nah, melihat dari performanya musim ini di Eredivisie, serta ia yang baru aja menandatangani kontrak baru bersama Go Ahead Eagles, sungguh sebuah hal yang eman-eman jika PSSI sampai mengabaikan Dean James yang punya garis keturunan dari sang nenek yang berasal dari Surabaya. Battle scars will heal with time. Victory echoes, endless time. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride where hearts collide. Sementara itu mendengar kabar ini, pasti banyak yang berpikir apakah Kelvin Verdonk akan tergusur, mengingat Dean James juga merupakan seorang bek kiri. Walaupun sejatinya James juga bisa bermain sebagai bek kanan dan juga winger kanan maupun kiri. Nah, sejatinya Kelvin sendiri bukan tipe orang yang minderan alias nggak takut bersaing. Sebab semakin oke saingannya, maka dia pun juga semakin terpacu. Dan situasi ini pernah kok dihadapi Kelvin di level klub, ketika dalam beberapa pertandingan ia ditaruh di bench dan posisinya diambil oleh Thomas Uejan. Namun ketika itu Kelvin gak banyak ini itu, pokoknya diam dan buktikan. Karena menurutnya ia hanya perlu melakukan yang terbaik, maka setelah itu pelatih yang akan menentukan. Dan terbukti, kini Kelvin kembali mengambil alih posisi inti di Nijmegen. Dia pemain bagus, tapi kami di sini bukan hanya untuk saling memuji. Saya harus membawa agresi itu ke setiap pertandingan, bahwa saya datang ke duel. Terkadang mendorong seseorang atau agar pemain lain juga mendapatkan lebih banyak energi. Tegas Kelvin dikutip dari Forzanek. Lebih lanjut, melihat peta persaingan yang semakin kuat, itulah yang menjadi salah satu landasan mengapa Kelvin Verdonk ingin pergi ke Liga Spanyol atau Jerman yang memang level kompetitifnya di atas dari Eredivisie. Walaupun sekarang ini ia kabarnya sedang didekati oleh PSV Eindhoven yang merupakan salah satu tim elit di Belanda dan juga langganan Liga Champions. Determined hearts in disguise. Battle scars will heal with time. Victory echoes, endless time. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride where legends are grown. Di sisi lain ada kabar gak enak dari Rafael Schreik, di mana disinyalir ia seperti mendapatkan ultimatum dari pelatih timnas yang baru lantaran gagal menampilkan performa yang bagus di Liga Australia. Yap, Rafa sendiri nggak pernah dimainkan lagi sejak tampil menjadi pengganti di laga kontra Newcastle Jets pada 7 Januari lalu, yang mana ketika itu dia cuma tampil selama 28 menit saja. Jelas ini menjadi sinyal bahaya buat Rafa, mengingat persaingan di lini depan timnas pastinya jauh lebih ketat. Bahkan jika sampai Maret nanti Rafa terus-terusan kayak gini, bukan nggak mungkin di laga versus Australia ataupun Bahrain yang akan main justru Egy Maulana Fikri yang memang sedang on fire. Dan keuntungan bagi Egy, pelatihnya di Dewa juga merupakan orang Belanda yang secara kultur sama dengan jajaran pelatih timnas sekarang. Terlebih, jika ketika itu Egy nggak mengalami cedera parah, Mimin percaya dia pasti masih di Eropa karena secara bakat ini pemain oke. Apalagi jika ia main di tim yang sangat mengandalkan umpan kombinasi, ya udah cocok. Sementara itu, ada pun Cyrus Margono yang baru aja mencatatkan debut di Liga Utama Kosovo bersama KF Dukakjini. Ya, meskipun timnya kalah 1-0, akan tetapi Cyrus yang dipercaya tampil sejak awal mampu membuat rekor tersendiri dengan menghentikan 11 dari 12 shots on target yang memberondong gawangnya. Tentu yang perlu diingat, ini levelnya bukan tim kelompok umur, tapi tim senior. Dan walaupun cuma Liga Kosovo, kembali lagi, menit bermain tetaplah menit bermain. Nah, jika konsisten, bukan nggak mungkin ke depannya Bang Margono akan mendapatkan kesempatan untuk minimal latihan di tim nasional serta belajar banyak dari Martin Pas.
are grown. Tiap terlepas dari apapun, pokoknya kita harus tetap menjaga situasi tetap positif. Minimal, jika belum bisa menumbuhkan kepedulian pada sepak bola Indonesia secara keseluruhan, setidaknya gairah menonton timnas itu meletus lagi setelah sekian lama. Terutama saat kita mengalami fase gelap yang menyedihkan itu. Walah, publik benar-benar malas sumpah. Jangankan nonton, bahas aja ogah. Gitulah kasarannya. Untuk itu, yuk sama-sama jaga timnas kita, biar ke depan makin gayeng dan sak jose, kan gitu. Dan perihal soal tambahan kekuatan, Mimin percaya bahwa PSSI akan melakukan yang terbaik tanpa melupakan soal perbaikan liga serta pembinaan. Nah, soal Dean James gimana? Intinya, dah percaya aja kepada Pak Erik ataupun jajaran pelatih. Pasti semua keputusan yang diambil demi kemajuan timnas. Maka dari itu, kita tinggal dukung dan doakan aja. Oke, kita Garuda. Skies unknown. Fight for pride where legends are grown. Fields of green are sacred ground. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.